Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita ya ke dalam imalah dan hikmahnya dalam Al-Quranul Karim. Mari kita lihat definisi imalah terlebih dahulu secara bahasa dan juga secara istilah. Imalah itu berasal dari kata mala yamilu, yang artinya adalah miring atau condong ya. Kemudian kata imalah ini, istilah imalah ini diadopsi oleh mutajwid untuk menggambarkan vokal ya, untuk menggambarkan vokal. Karena dalam istilah itu imalah adalah membaca suatu kata dengan vokal miring ya, vokal miring. Nanti kita lihat kenapa disebut vokal miring. Ya ini vokal antara huruf A dan huruf I, tapi I-nya lebih dominan sehingga nanti terdengar seperti huruf E gitu ya. Imalah dalam Al-Quran itu, di dalam riwayat Al-Quran kita itu cuma satu, yaitu di dalam surat Hud ayat ke-41. Mari kita lihat ayatnya. Allah berfirman, وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Baik, vokal dalam bahasa Arab itu cuma tiga ya teman-teman. Itu ada A yang dilambangkan dengan fathah, I yang dilambangkan dengan kasrah, U yang dilambangkan dengan dhammah. Kalau bahasa Indonesia itu kan ada lima. Atau huruf Latin itu ada lima. Ada A, I, U, E, O. Itu ada lima tuh. Tapi dalam bahasa Arab cuma tiga. Kemudian pertanyaannya adalah di manakah imalah itu? Imalah itu berada pada antara vokal A dan vokal I. Tapi vokal I-nya di sini lebih dominan, lebih banyak. Sehingga nanti terdengar seperti huruf E gitu ya, huruf E. Nah, vokal E dalam imalah itu sama seperti bunyi kata sate, sate. Jadi nanti beda ya antara E-nya pada kata sate dengan E pada kata bebek. Nah, kalau bebek itu dia lebih tumpul E-nya. Kalau sate lebih tajam, sate, bebek, sate. Nah, itu lebih panjang. Jadi kalau baca ini nanti pada kata majreha, Bismillahimajre, sate. Nah, itu sama. Berarti dia vokalnya sudah pas gitu ya. Jadi untuk mencocokkan itu. Baik, kita lihat kenapa di sini harus dibaca imalah. Apa hikmahnya? Jadi kata majreha itu pada mulanya adalah majroha ya. Majroha itu berasal dari kata jara yajri, yang artinya adalah berjalan atau mengalir. Artinya kalau di darat dia itu berjalan, kalau di air dia itu mengalir. Atau bahasanya juga bisa berlayar misalnya untuk menggambarkan kapal ya. Jadi pada mulanya adalah majroha. Kenapa kemudian pada kisah Nabi Nuh alaihi salam pada ayat ini dibaca majreha? Kita flashback ke kisah Nabi Nuh yang ketika itu berlayar di sebuah kapal yang amat besar di tengah-tengah tsunami ya bahasanya atau banjir bandang bebas sebutnya apa. Tapi itu besar sekali air bah yang dari laut ke daratan itu sangat amat besar ya. Sehingga kemudian ketika beliau berjalan itu, berlayar kapalnya itu tidak stabil dan cenderung miring. Kalau kemudian kapal itu biasa berjalan di laut dan stabil, ini kapal Nabi Nuh berjalannya bukan saja hanya di laut tapi juga berpindah ke darat. Karena airnya sudah tumpah ke daratan. Besar sekali airnya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, wastawat alal judi. Nanti kapal Nabi Nuh itu dia berlabuh di sebuah bukit namanya Bukit Judi atau Gunung Judi. Itu kalau dicek sekarang misalnya itu ada di Turki, tingginya itu 2000 meter. Wah, kita bisa bayangkan air yang dari laut itu gimana bisa sampai 2000 meter, itu tinggi sekali sampai 2 kilometer itu. Ah, tentu saja kapal Nabi Nuh yang berjalan di daratan yang kemudian airnya sebegitu besar akan mengalami guncangan. Jadi bukan sekedar guncangan ya, mungkin terombang-ambing kapalnya itu ke kanan ke kiri. Ada angin ke kiri, kapalnya ikut. Kemudian ada ombak di kanan, kapalnya juga ikut terhempas oleh ombak di kanan itu. Nah, itu kisah Nabi Nuh sangat-sangat dramatis sekali dalam Al-Quranul Karim, sehingga kemudian dianggap penting oleh Al-Quran untuk mengabadikan berlayarnya kapal Nabi Nuh alaihi salam yang mengalami goncangan luar biasa. Mungkin kalau Titanic itu tenggelam dan kita merasa ngeri, wah kapal Nabi Nuh itu kalau kita bayangkan, visualisasikan itu lebih seram lagi karena airnya besar sekali. Jadi untuk mengabadikan itu Al-Quran membacanya dengan kata majreha wa mursaha. Baik, itu teman-teman hikmah imalah dalam Al-Quran. Semoga bisa disimak dan juga bisa dipraktikkan nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.